mereka kita kenakan pidana pasal 170 KUHP atau 351 ayat 3 Junto 55 dengan hukuman maksimal 12 tahun. Terkait masalah kasus ini saya sedikit berawal dari salah satu tersangka atas nama I yang bertugas mungkin di situ melakukan patroli di wilayah kompleks, yaitu atas nama Free Ilham, dan yang satu lagi melaksanakan interogasi menanyakan yang satu lagi temannya mana. Pada saat itu si korban memberikan jawaban berupa interogasi. Nah, pada saat melakukan interogasi mereka mencari mana teman. Setelah itu mereka langsung berinterogasi dan lawan diikat, menginterogasi sambil melaksanakan pemukulan. Setelah mereka mendapatkan informasi awal, mereka menghubungi Babin Kamtibmas atas nama Bribka Sudarno, dan Bribka Sudarno mengarahkan untuk diberikan ke saya, dan saya akan mengantar ke Polsek. Pada saat itu langsung diantar ke Polsek. Setiba di Polsek, saudara Free mengaku bahwa kepalanya sakit. Kita langsung membawa ke puskesmas. Ternyata pada saat berobat di puskesmas, gejala sakitnya tidak pernah menurun. Akhirnya kita rujuk ke salah satu rumah sakit. Ternyata di rumah sakit tersebut terjadi perburukan kepada saudara Free. Akhirnya pada pukul 19.30 dari rumah sakit menyatakan saudara Free ini meninggal dunia. Itulah rangkaian kegiatan. Demikian rekan-rekan, nanti setelah ini teman-teman bisa kita berikan menyampaikan pesan Kamtibmas. Jadi kita tentunya sangat berterima kasih dengan pengamanan swakarsa oleh warga desa Dusun. Namun apabila ditemukan suatu tindakan pidana, segera melaporkan kepada pihak terkait. Dalam hal ini ada Babin Kamtibmas, ada Polsek, dan ada Polres. Jangan melakukan upaya-upaya melanggar hukum, yaitu dengan cara melakukan pemukulan atau main hakim sendiri, dan akhirnya tindakan-tindakan yang dilakukan itu tidak dibenarkan, malah justru menjadi tindakan melawan hukum. Jadi itu menjadi pesan kita di Polres Kuburaya, dan semoga tentunya kita berharap hal-hal ini tidak terjadi lagi. Biarkan setiap pelanggaran apapun diberikan kepada pihak berwajib untuk bisa diselesaikan atau diberikan pemeriksaan dan kepastian hukum kepada siapapun pelaku yang melakukan tindak pidana. Demikian dari saya. Mungkin untuk dalam proses pengamanan ini itu kan dari subuh sampai malam. Nah, para pelaku si Free dan Darmawan ini pada saat diamankan, setelah itu tim melakukan proses penyidikan, di mana lahan yang dimiliki ini orangnya tidak tinggal di tempat, orangnya ada di daerah tertentu. Setelah itu dikomunikasikan dengan orangnya, dan orangnya menyatakan dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan pengaduan dan menerima bahwa mangga yang diambil ini bukan suatu hasil curian. Jadi memberikan mangga ini dan menjelaskan di situ bahwa tidak akan membuat pengaduan, ya, seperti itu. Jadi barang bukti pun ada, namun karena ini bukan bagian dari tindak kejahatan, ya, jadi tidak termasuk dalam barang bukti, Pak. Silakan. Itu untuk apakah dari para korban sendiri, untuk para pelaku apa sih motifnya melakukan penganiayaan ini? Apakah memang hanya spontan? Hasil pemeriksaan sementara kita sudah dalamin, ini spontan, dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, menurut mereka karena jawabannya berbelit-belit, ya, apa tidak langsung mengakui atau mungkin suatu bentuk spontanitas
amarah, emosi, kira-kira seperti itu. Untuk hasil visum dari korban yang meninggal ini sendiri apa Pak? Hasil visum, jadi pada saat kita melakukan visum, keluarga menolak untuk melakukan otopsi. Namun sudah bisa kelihatan dari hasil visum itu ada 2 luka terbuka di area, dua-duanya di area kepala. Pak, untuk ancaman hukumannya Pak pada para tersangka? Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, untuk para tersangka ini kita mengenakan pasal 170 atau 351 ayat 3 junto 55 KUHP dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Kalau selama saya menjadi Kapolres tidak ada. Ya Pak Kasat Reskrimnya belum ada. Jadi ini baru kali ini Pak. P baru M. Nah, coba jelaskan sedikit. Siapa yang pertama kali melihat dan mengawasi? Ini mana tadi? Saya kan lagi Jaga malam. rumah. Saya lihat ada orang lewat atau dua minta bicara. Saya lah dia kan yang dua. Jadi saya lihat dia ada satu orang. Saya yang tarik dia, saya agak, langsung dia tanya ilhamnya. Dan apa kamu buat di sini? Lagi duduk bang itu lagi duduk kan ikan dulu. Saya tanya, kalau kamu seorang tuh atau kedua? Jadi kedua. Kawan kamu gimana? Ya kan? Ada di balik mobil sudah di. Kalau itu saya tanya aja gimana nya balik mobil bang di sini. Kok lama amat? Kemudian kok lama amat? Saya sudah mencerita. Artinya sama ada adik saya, ada ya, dia sudah lihat apa cari orang satunya takut membongkar rumah orang apa ya kan. Akhirnya lama ada kawan lagi datang satu, akhirnya saya mintakan sama adik saya, jangan bantu cari yang satunya. Singkat kata aja, kenapa sampai pukul? Tadi pertanyaan dari para wartawan. Karena dia berbohong Pak. Dia berbohong. Iya. Yang sampai pukul yang mana nih? Yang kecil. Yang kecil. Iya. Free. Ya baik. Ini Pukul Pak. Satu kali pukul ya? Iya. Bapak pakai apa waktu mukul Bang? Pakai tangan Pak. Pakai tangan. Nah ini untuk T ya. Nah, kalau T perannya apa? Terus mukulnya berapa kali? Satu kali ya. Di mana? Di kiri. Di kiri. Kenapa kamu tiba-tiba mukul? Pertamanya hari itu saya tidur. Jadi orang rumah ini kedengaran di jalan orang pakai maling. Jadi orang rumah bangunkan. Jadi terkejut langsung kejar ke depan. Saya lihat itu orangnya bilangkan maling. Saya tanya, kamu berapa orang di sini? Kedua bang. Udah satunya di mana sih? Mungkin di belakang mobil gitu. Dia cari ada sebelah juga. Bisa cari ke atas untuk ketemu yang namakan dan Mawan. Ya. Saya kan begini Pak. Saya ini kan sering kehilangan barang. Ya, waktu di masjid itu saya memakai terpal masjid. Itu saya ganti terpal itu sekitar 700.000 Pak. Nah, begitu Pak ceritanya. Terus sampean perannya seperti apa? Tiba-tiba langsung datang mukul pakai kayu ini. Silakan. Saya datang tidak langsung mukul. Saya tanya dulu, kau budak mana? Budak Sengayado. Dia bilang, saya tinggi aja langsung. Kayu pada dari mana? Kayu saya dapat dari toko bangunan. Awalnya abang tinju dulu ya? Ya. Habis itu? Yang besar. Setelah itu yang kecil menggunakan kayu. Abang pukul bagian mananya bang? Bagian kepala. Apa sih bang yang membuat abang kok mau nekat mukul perut itu bang? Wantan aja, nama pencuri Pak. Tidak ada orang yang tidak mau pencuri kan. Nah, itu aja.